Pernah nggak sih Anda ngerasa lagi di puncak-puncaknya, terus tiba-tiba jatuh ke titik terendah? Atau mungkin sebaliknya? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Ada satu konsep yang kelihatannya sederhana, namanya roda kehidupan. Tapi ternyata ini tuh nyimpan kunci buat ngerti apa sih yang sebenarnya penting dalam hidup. Yap, metafora ini jadi inti dari semua obrolan kita. Roda kehidupan itu kayak ngingetin kita kalau naik turun itu ya wajar. Pas kita lagi di atas, ini jadi pengingat biar gak sombong. Dan pas kita lagi di bawah, ini jadi harapan kalau semua bakal baik-baik aja. Ngerti kalau semua ini sifatnya sementara itu loh, langkah pertama buat nemuin ketenangan yang sesungguhnya. Oke, dari pemahaman tadi kita masuk ke bagian pertama, ilusi kebanggaan. Ini nih jebakan yang sering banget kita alami sebagai manusia. Kenapa? Ya karena kita suka lupa kalau roda itu terus muter. Jadinya kita pegang erat-erat tuh apa yang kita punya sekarang. Kekuatan, kekayaan, kepintaran, seolah-olah itu milik kita selamanya. Padahal, ya, kita tahu kan semua itu cuma sementara. Coba kita lihat yang pertama, kekuatan fisik. Waktu muda, kita mungkin ngerasa nggak terkalahkan, energinya penuh terus. Tapi, ya, waktu itu adil banget. Cepat atau lambat, energi kita pasti bakal berkurang. Jadi, kalau kita ngegantungin harga diri sama sesuatu yang udah pasti bakal pudar, kayaknya keliru ya. Sama juga ceritanya sama kekayaan. Pasar saham bisa anjlok, bisnis bisa aja gagal, sejarah itu penuh banget sama cerita orang-orang yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Jadi, menganggap diri kita adalah jumlah saldo di rekening bank, itu sama rapuhnya kayak bangun rumah di atas pasir. Bahkan, aset kita yang paling berharga, pikiran kita sendiri, itu juga nggak abadi. Ingatan bisa memudar, kemampuan kita buat belajar hal baru juga bisa melambat seiring bertambahnya usia. Jadi beneran nggak ada satupun dari hal-hal duniawi ini yang bisa kita andalkan selamanya. Nah, kalau semuanya sementara, terus gimana kita harus mandangnya? Konsep kuncinya adalah titipan. Anggap aja gini deh, hidup ini minjemin kita mobil mewah. Kita bisa pakai, kita rawat, tapi kita tahu suatu saat kuncinya harus dibalikin. Nah, begitu juga dengan kekuatan, kekayaan, dan kepintaran kita. Semuanya cuma titipan. Kalau ternyata ngegenggam erat kebanggaan itu sia-sia, terus apa dong yang harus kita pegang? Nah, bagian kedua ini ngasih jawabannya. Kekuatan kerendahan hati. Kedengarannya mungkin aneh ya, paradoks gitu. Tapi ayo kita lihat, kenapa justru kesederhanaan itu adalah sumber kekuatan yang sejati. Di sini, kita kayak dihadapkan sama dua pilihan jalan yang beda banget. Jalan pertama, itu kesombongan, di mana kita berdiri angkuh di atas pencapaian yang cuma sementara. Jalan kedua, itu kerendahan hati, di mana kita justru menunduk buat menanam sesuatu yang lebih abadi. Pilihannya, ya, ada di tangan kita masing-masing. Dan ini hasilnya. Sombong itu mungkin ngasih kepuasan ego sesaat, tapi kerendahan hati itu ngasih buah yang bisa dinikmati bareng-bareng. Jalan yang sederhana itu ternyata bikin batin lebih tenang, dan sikap rendah hati justru bikin kita lebih mulia di mata orang lain. Terus, gimana dong cara praktisnya? Ada dua langkah simpel tapi kuat banget. Pertama, tetap rendah hati. Ini penting buat ngejaga ego kita biar nggak kemana-mana. Kedua, selalu bersyukur. Rasa syukur itu ngalihin fokus kita dari yang, aduh, aku belum punya ini. Jadi, wah, aku udah punya ini. Nah, dua hal ini beneran jadi fondasi buat hidup yang jauh lebih tenang. Oke, setelah kita beresin daleman kita dengan rendah hati dan rasa syukur, sekarang fokusnya geser keluar. Buat apa sih ini semua? Jawabannya ada di bagian 3. Sebuah misi untuk melayani. Nah, ini cara kita ngasih makna ke hidup kita. Coba deh kita pikirin, kepuasan pas beli barang baru itu palingan bertahan berapa hari sih? Tapi kebahagiaan pas kita lihat muka orang yang kita bantu, itu bisa kita ingat seumur hidup. Makna sejati itu bukan tentang numpuk buat diri sendiri, tapi tentang kontribusi kita buat orang lain. Coba perhatiin deh pilihan katanya, misi. Ini bukan cuma sarang atau pilihan loh, tapi sebuah panggilan. Ini mengubah cara kita mandang hidup. Dari yang tadinya apa yang bisa gue dapat dari hidup, jadi apa yang bisa gue kasih buat hidup. Inilah inti tujuan keberadaan kita. Dan ini ngebawa kita ke konsep karma baik. Ini bukan sihir ya, ini tuh siklus sebab akibat yang logis banget. Waktu kita berbuat baik, kita itu lagi ngebangun kepercayaan, nyiptain hubungan positif, dan ngasih inspirasi baik ke orang lain. Kebaikan yang kita tabur itu yang nanti bakal balik lagi ke kita dalam berbagai bentuk. Nah, semua ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan paling penting. Pertanyaan yang harus kita hadapi semua. Nanti pas perjalanan kita selesai dan roda kehidupan berhenti berputar, apa sih yang bakal kita tinggalin? Coba kita lihat dari garis waktunya. Kesenangan dan kebanggaan pribadi itu bakal memudar seiring waktu.
Harta benda yang kita kumpulin susah payah, itu harus kita tinggalin. Tapi coba lihat di ujung sana, satu-satunya yang bertahan selamanya, jejak perbuatan baik kita. Itulah yang nggak lekang oleh waktu. Jadi, ayo kita berhenti sebentar. Kita renungin pertanyaan ini. Di tengah dunia yang serba sementara ini, apa sih satu hal yang benar-benar abadi? Dan jawabannya kuat dan jelas banget. Warisan kita yang sejati itu bukan tumpukan harta atau deretan jabatan. Warisan kita adalah dampak dari perjuangan kita untuk kebaikan. Itulah yang akan terukir di ingatan orang-orang. Jadi inilah pesan terakhir buat kita semua. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Karena pada akhirnya nanti, saat roda kehidupan kita berhenti, yang dihitung itu bukan seberapa tinggi kita pernah ada di puncak, tapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan di sepanjang jalan. Terima kasih sudah menyimak.